Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Alicia Dea Arimbi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum kita bersama-sama memasuki perenungan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat, juga setiap pernyataan Tuhan. Dan pada saat ini, Tuhan, kami telah siap untuk bersama-sama mendengar juga merenungi setiap firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dan kami baca, boleh terus hidup di dalam kehidupan kami, dan kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil menurut Yohanes, pasal 7, ayat 16 hingga 18. Injil menurut Yohanes, pasal 7, ayat 16 hingga 18 berbunyi demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran pada dirinya." Demikianlah pembahasan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkannya, juga menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, narasi Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 7 ini sejatinya salah satu upaya ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. Jika kita melihat pada pasal-pasal sebelumnya di dalam narasi Yohanes, kita boleh melihat Tuhan Yesus seolah-olah menghindari konflik ketika orang-orang bertanya siapa Dia. Tetapi di dalam pasal 7 ini, dengan gamblang dan jelas, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya atas dasar pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Yahudi kala itu. Di dalam pasal 7 ini, Tuhan Yesus memberikan kesaksian segamblang-gamblangnya akan dirinya sendiri. Yang tentu saja kesaksian ini tidak hanya sebatas kesaksian saja, tetapi ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, tidak menutup kemungkinan jikalau orang-orang Yahudi kala itu dan juga para imam-imam menjadi marah, menjadi murka, atau bahkan semakin membenci Tuhan Yesus. Tetapi di dalam pasal ini, Tuhan Yesus secara gamblang berani untuk menunjukkan siapa sejatinya Dia. Dan di dalam ayat yang ke-16 hingga 18, kita bisa sama-sama melihat bagaimana sejatinya Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus mengajar adalah karena Ia diutus oleh Sang Bapa. Apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia firmankan, apa yang Ia beritakan adalah benar-benar pengajaran dari Allah dan apa yang Allah kehendaki. Jadi, terkadang sejatinya kita sebagai manusia tidak menutup kemungkinan. Dalam beberapa momen tertentu, kita berusaha menutupi siapa diri kita sejatinya, hanya untuk mencari aman di dunia. Mungkin ada beberapa yang berprofesi sebagai pengajar atau beberapa berprofesi sebagai pebisnis atau apapun. Sejatinya mereka bekerja dengan baik, mereka bekerja sesuai dengan aturan, mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Tetapi di dalam dunia saat ini, tidak jarang kita memilih untuk diam, memilih untuk mengikuti arus dunia. Apa mau dunia, ya sudah, saya kerjakan saja. Meskipun itu bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Hal itu tidak jarang terjadi, karena ketika seseorang menutup dirinya yang sejati, atau bahkan dia memilih untuk tidak menunjukkan kebenaran Allah, itu salah satu bentuk dia menyelamatkan dirinya. Saya sempat bertemu dalam beberapa hal, beberapa orang juga bercerita ketika mereka sejatinya ketika bekerja, mereka tahu apabila rekan kerjanya ini ada yang tidak jujur, rekan kerjanya ini ada yang tidak benar, dan dia ini berusaha untuk benar. Namun karena dia takut merasa dikucilkan atau dia takut dihindari oleh teman-temannya karena dia berbuat benar, maka tidak jarang mereka ikut-ikutan. Pada akhirnya mereka mengikuti arus dunia.
Contoh sederhananya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada salah satu anak didik saya yang dia biasanya datang selalu tepat waktu. Selalu, bahkan ketika jam masuk sekolah adalah jam 7, dia selalu datang setengah 7. Tentu hal ini adalah kebiasaan yang baik, hal yang bagus. Tapi ada satu kali, beberapa kali, mungkin 2 kali atau 3 kali, dia datang terlambat. Padahal saya tahu dia pasti berangkatnya pagi. Lalu saya tanyakan kepada dia, kenapa kamu datang telat? Dan jawaban dia dengan polosnya berkata, aku ikut-ikut teman, Bu. Karena temanku datang jam 7 lebih, dan kalau aku datang sebelum jam 7, aku kadang diledekin datangnya kepagian. Maka dia memilih untuk ya udah aku ikutan datang siang. Padahal sejatinya upaya yang dia lakukan atau kebiasaan yang dia miliki ini sudah bagus. Seharusnya teman-temannya lah yang mengikuti dia. Alhasil dengan demikian, saya sempat mengajak dia bersama dengan teman-temannya untuk mari kita bersama-sama berubah. Mari kita bersama-sama memegang kebenaran, mari kita bersama-sama disiplin. Barulah setelah itu mereka belajar. Oh, ternyata datang pagi ke sekolah itu menyenangkan. Datang sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan ketentuan, disiplin itu menyenangkan. Begitu juga dengan keadaan Tuhan Yesus dalam narasi kita hari ini, Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat sejatinya ketika Tuhan Yesus mengungkapkan kebenaran bahwasanya dia datang ke dunia adalah diutus oleh Allah. Dan dia mempersaksikan segala yang memang sesuai dengan kehendak Allah dan bukan kehendak manusia. Kemungkinan besar dia akan dijauhi, dia akan dimusuhi, dia akan dibenci. Dan bahkan hal-hal buruk lain tidak menutup kemungkinan untuk terjadi. Tetapi dalam pasal 7 ini, Yohanes pasal 7, Tuhan Yesus tetap berpegang teguh bahwasanya aku memiliki prinsip, aku memiliki pegangan, aku yakin bahwasanya apa yang aku lakukan adalah utusan Allah, adalah yang Allah minta. Maka dia berani mengambil konsekuensi itu. Dia berani untuk memperkenalkan diri. Demikian juga dengan kita. Mungkin terkadang kita takut untuk bertindak benar. Takut dikucilkan, takut dihindari. Tetapi mari bersama-sama pada saat ini kita membangun relasi yang sehat, membangun pola hidup yang baik dengan kita berani memegang ketetapan Allah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Memang tidak mudah, tetapi marilah kita bersama-sama berusaha. Terutama pada masa-masa prapaskah ini, marilah kita menghayati apakah kita sudah bekerja, kita sudah berlaku hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Jikalau belum, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, kenapa? Kenapa aku belum berani bertindak benar, belum berani melakukan ketetapan yang Tuhan tetapkan? Mari jadikan refleksi ini, pertanyaan ini sebagai refleksi kita menyambut masa-masa prapaskah ini. Biarlah pada akhirnya nanti kita terus diperbaharui, kita terus berjalan bersama Allah, memegang ketetapannya dan berani mengakui bahwasanya kita adalah anak-anak Allah. Yang apa kita lakukan bukan dengan kemauan kita, bukan karena egosentris kita, tetapi apa yang kita lakukan di dalam hidup kita adalah karena Allah. Bukan untuk diri kita, melainkan untuk Allah. Amin. Saat hening untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami bersama-sama renungkan. Biarlah Tuhan di masa-masa prapaskah ini kami boleh bertanya pada diri kami sendiri. Apakah kami sudah berani untuk berlaku hidup seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu? Jikalau belum Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menyertai kami, boleh membimbing kami, agar kami terus memiliki keberanian dan terus berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, setiap firman dan kehendak yang Engkau hendaki kepada kami adalah hal yang terbaik yang kami miliki di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.